Shalom. Ada sukacita yang luar biasa di malam ini. Kita percaya kita boleh hadir di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita dimampukan Tuhan untuk sama-sama datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau menyertai hidup kami selama ini Tuhan. Dan kami senantiasa berterima kasih untuk semua kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima
baik. Sampai hari ini kami ada. Kami kasih karunia yang menyertai kami. Kami tidak saling bekerja seperti pelangi yang selalu menyinari kami dari pagi siang sore sampai malam ini. Kami terlalu yakin Kau sanggup menolong dan memberkati kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ini memulai ibadah kami, urapi kami, lawan kami semua Bapa. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa, Allah dengan ajaib dan penuh dan mujizat. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah dari awal ke tengah akhir. Kau selalu menyertai kami tanpa kurang waktu apapun. Lawan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar semua cara ini kami mulai dengan dari awal dan bersyukur karena Allah begitu luar biasa dalam mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berseru dan syukur, haleluya, amin. Amin. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Mari kita puji Tuhan di tempat ini. Bernyanyilah dengan penuh sukacita. Kalau bertepuk, bertepuklah dengan gembira. Jangan malu-malu, jangan lihat usia. Usia saya juga udah setengah abad, tapi kalau untuk memuji Tuhan itu ingin melompat, ya. Jadi kita ulangi pujian ini, berikan pujian yang terbaik, tepukan yang terbaik bukan buat saya, tapi bagi buat Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya
sukacita? Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mengangkat satu pujian, kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami Bapa lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
apakah kami membalas kebaikan Tuhan selain kami bersyukur, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan, pertolongan demi pertolongan, bahkan pemulihan terjadi atas hidup kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, bahkan kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang ingin mengacaukan setiap jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Ya luar biasa ya. Ibadah tengah minggu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Baik. Saya rindu kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Kita akan baca bersama-sama. Walaupun panjang ya. Walaupun panjang tapi biarlah ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kita ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Sudah. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan ya.
Hari ini kita sudah baca satu pasal ya, satu perikop ya. Saya memberikan khotbah pada saat sore hari ini, malam hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Jadi jika hidup ini adalah kesempatan, jadi kesempatan itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Karena memang hidup ini adalah kesempatan. Kenapa? Karena hidup ini bisa selesai tiba-tiba. Ya, kita dapat lihat tadi orang kaya dan orang miskin sama-sama mati. Orang miskin dulu mati dan orang kaya kemudian juga mati. Kalau ibu catat saja, nanti baca di rumah ya. Di dalam kitab Mazmur 39 ayat 5 sampai 6 itu umur manusia ada batasnya. Jadi umur manusia itu ada batasnya. Umur itu ditentukan batasannya oleh Tuhan. Kita nggak tahu, ada yang usianya Tuhan izinkan 70 tahun. Ada yang usianya 80. Tapi ada yang masih 1 bulan. Ada yang baru mungkin 5 tahun. Jadi umur seseorang itu ada batasannya. Kalau dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-27 tentang hal kekhawatiran ya, Injil Matius pasal 6 ayat 27, tidak ada seorang pun dapat menambah sehasta. Kata sehasta itu tidak ada seorang manusia dapat menambah 1 jam. Hitungan jam. Nggak ada yang dapat menambah jam atau umur. Jadi kalau kata Tuhan sudah hari ini pulang, jam ini pulang, udah nggak bisa lagi tuh nambah waktu. Karena kata Tuhan sudah batasnya. Jadi itu yang terjadi. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bisa ada, kesempatan bisa tidak ada. Tapi jika berbicara hidup ini adalah kesempatan, maka kesempatan apa itu? Yang pertama adalah kalau kita melihat dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sama-sama dua-duanya mati. Tapi masalahnya si Lazarus orang miskin ini mati, dia ke surga. Tetapi orang kaya ini dia mati, dia ke neraka, alam maut, neraka. Mengalami satu siksaan. Kenapa demikian? Karena Lazarus punya Tuhan Yesus. Sedangkan orang kaya tidak punya Tuhan Yesus. Hidup ini adalah satu kesempatan untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya pada waktu hari Minggu yang saya katakan iman itu apa? Tentang Alkitab kita percaya, kita percaya tentang sejarah. Iman itu tentang apa? Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang dialami oleh Lazarus dan orang kaya ini. Orang kaya ini mati masuk neraka. Si Lazarus yang miskin ini mati masuk surga. Kenapa? Karena dia punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang terpanggil, menjadi orang yang terpilih untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, bersyukur. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kemarin saya dengan Bapak Gembala, pergilah kami ke pasar. Kemarin pagi kami ke pasar. Lalu Bapak Gembala itu sambil bawa motor karena mau belok pasar kota. Bapak Gembala naik terus begitu. Terus saya bilang, kenapa Pi? Itu bukannya ibu ini ya? Gitu. Setahu saya ibu ini rajin.
Waktu ibadah wanita, Sarah itu yang udah tua karena ibadahnya di kota bumi. Ikut ibadah mana-mana, ikut doa puasa. Lah, sudah waktunya mau dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sudah tua maksudnya gitu ya. Kok jadi bukan orang Kristen? Karena pakaiannya sudah berubah. Sangat disayangkan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Untuk apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup ini adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, kita ini harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena ada pengadilan. Pengadilan Kristus. Kita ini harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jika hidup ini ada batasnya, dan jika hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih satu kesempatan mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan baik, maka kenalilah pribadi itu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan baik. Kadang-kadang setiap hari saya selalu berkata, Tuhan lahirlah dalam hidup saya. Tuhan hadirlah dalam hidup saya. Tuhan, biarlah saya mengalami Tuhan dalam hidup ini. Sepanjang hari, kadang-kadang itu menjadi doa saya. Biarlah saya juga mengalami Tuhan. Kenapa? Jadi kita harus terus hidup ini percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita dari suku yang berbeda-beda, kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kalau hari ini kita ada, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah satu anugerah. Jadi jika hidup ini adalah kesempatan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bagian yang kedua dalam ayat yang ke-19, saya akan baca begini. Bapak Ibu Saudara sudah akan menyimak. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya ini gak hanya kaya loh. Karena kita dapat lihat dalam ayat yang ke-19, dia bisa punya jubah ungu, dia bisa punya kain halus. Dan tidak sembarangan orang bisa punya baju jubah ungu pada waktu itu. Kalau sekarang kita semua punya baju warna ungu. Tapi hari itu, pada saat itu, masa itu, orang bisa punya baju warnanya ungu, bajunya kainnya halus, itu sudah orang yang harus sangat kaya. Dan betullah Alkitab katakan ia bersukaria dalam kemewahannya. Ini kaya, kayanya gak main-main, kaya sekali. Tetapi dalam poin yang kedua, jika berbicara tentang hidup ini adalah kesempatan, memang orang kaya ini gak jahat. Dia gak jahat, kenapa? Karena Lazarus yang sakit borok ini diizinkan untuk apa? Tinggal di depan pintu gerbangnya. Dikasih tinggal, gak diusir. Pergi sana, enggak. Dikasih tinggal di depan pintu gerbangnya. Orang kaya ini tidak jahat, tetapi dia tidak berbuat baik. Jika berbicara hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Berbuat baik. Kenapa kita bisa tahu dia gak jahat? Karena dia kasih tinggal walaupun di depan pintu gerbangnya. Tapi dia tidak berbuat baik. Kenapa? Lazarus ini sudah lapar. Alkitab katakan dia lapar. Tapi dia makan dari apa? Remah-remah yang jatuh dari orang kaya ini, meja orang kaya ini. Waktu saya melihat baca tentang remah
yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saya belum pernah ke Israel dan saya rindu, walaupun saat ini sedang perang ya. Kemarin itu saya lihat hamba Tuhan waktu pergi ke sana, mungkin setahun yang lalu gitu ya. Dia di dalam bus ternyata itu lagi perang gitu ya. Dodor dari situ banyak itu apa tuh bom yang di atas langit itu. Saya rindu pada kesana ya. Saya berdoa, Tuhan pengen tahu. Tapi remah-remah itu rupanya begini. Pada waktu orang kaya itu makan, dia makan pakai tangan, cuci tangannya itu pakai roti. Jadi ada roti pencuci tangan. Jadi dia waktu lap itu nggak lap di baju, nggak lap di kain, tapi di roti. Sehingga waktu dia lap tangan dia itu, membersihkan tangannya itu, remah-remah itulah yang jatuh. Dan itulah yang dimakan oleh Lazarus. Orang kaya ini gak jahat karena dia kasih kesempatan untuk Lazarus tinggal depan pintu gerbangnya. Tapi masalahnya Lazarus ini, orang kaya ini tidak berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik itu ada upahnya. Jerih lelah, jerih payah yang kita berikan kepada orang lain itu tidak pernah sia-sia. Dan apa yang terjadi, perhatian kepada orang susah berarti perhatian kepada Tuhan. Ada kan ya dalam kitab Injil Matius pasal 25, satu nanti baca di rumah, ayat 34 sampai 40. Ada orang berkata, bagaimana Tuhan aku bisa mengasihi Engkau? Bagaimana Tuhan aku bisa melayani Engkau? Pada waktu itu dikatakan, kalau Engkau memberikan aku pakaian, ketika kamu memberikan orang lain pakaian, ketika kamu memberikan makan, ketika kamu memberikan minum kepada orang lain, kamu sedang berbuat baik kepada aku. Kalau dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 31, tolong baca, tolong satu dari yang bisa dapat, bacakan. Kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-31, ada salah seorang bisa baca bantu saya ini silakan. Amsal 14 ayat 31. Iya. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Ya, puji Tuhan. Alkitab katakan menaruh belas kasihan kepada orang miskin itu memuliakan Tuhan. Nah, baik-baik ya. Menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Lalu kita berkata, saya lagi miskin Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Betul. Tapi ada waktunya waktu engkau diberkati oleh Tuhan, engkau perlu untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin. Mungkin hari ini kita belum bisa menaruh belas kasihan, menabur yang baik, mungkin menabur dalam arti kata memberi kepada seseorang, kepada sesama kita. Mungkin kita belum bisa, kita berkata demikian. Tapi ada kalanya waktu engkau diberkati Tuhan, kau harus menaruh belas kasihan, kau harus menabur itu kepada sesama. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Jujur saja kalau ada orang pada waktu itu, saya pernah di pom bensin. Ada orang yang minta-minta anak pang. Saya mau kasih 2.000. Ya. Lalu di waktu sebelum saya sudah siapin duit, tapi tiba-tiba dia ngomong, Bu minta buat makan. Waktu saya dengar begitu, memang saya bukan berlimpah-limpah, enggak. Saya juga pas-pasan. Tapi waktu dia bilang untuk makan, saya menarik lagi. Untuk apa? Untuk menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Saya selalu diingatkan oleh seorang ibu gembala senior saya begini, memberi sedikit kita tidak langsung miskin. Ya, kita memberi banyak pun kita tidak langsung kaya. Memberi sedikit tidak langsung miskin. Memberi banyak pun kita nggak langsung kaya, nggak langsung miskin juga. Berilah
Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang yang dekat hartanya erat-erat, dipegang kencang-kencang. Kadang-kadang yang begitu pun enggak tersimpan dengan baik. Kadang-kadang pun harus terlepas. Saya hari Minggu ngobrol dengan seorang jemaat, seorang bapak. Beliau katakan, iya begini. Saya bilang, Bapak ini sedang menabur. Karena nanti Bapak pasti akan menuai. Kita ini kalau kita lagi memberkati seseorang, saya selalu ingat apa? Sedang menabur. Saya ingat dulu kesaksian ibu mertua, almarhum ibu mertua. Karena dia tahu anaknya yang nomor 2 ini pergi sekolah Alkitab. Gak bisa ngasih anak yang ada di sekolah Alkitab, tapi beliau kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Beliau memberi. Dan beliau katakan, saya sedang memberi seperti kepada anak saya. Tabur. Karena tiba pada waktunya kita akan menuai. Dan Alkitab katakan waktu kita menaruh belas kasihan kepada orang miskin, kepada orang yang tidak punya, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Itu yang penting, memuliakan nama Tuhan. Poin yang selanjutnya, jika berbicara hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Hidup ini adalah kesempatan yang dilakukan oleh orang kaya ini. Dia berkata, dia rindu untuk memberitakan Injil. Tapi masalahnya dia sudah ada di alam mana. Dia katakan masih ada lagi saudaraku 5. Terlambat. Masih hidup tidak memberitakan Injil, udah mati baru mau memberitakan Injil. Telah. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Memberitakan Injil. Kepada siapa? Suami. Kepada siapa? Istri. Kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa? Anak-anak. Mantu. Kepada siapa? Orang lain. Saya jujur saja, Bapak Ibu Saudara, saya senang berada di kerumunan banyak orang. Saya senang rame-rame. Saya kadang-kadang suka nemenin Floren di pasar Regensi. Saya duduk di pinggir jalan, karena jualannya itu di pinggir jalan. Sambil duduk, sambil ngobrol, sambil cerita. Dan biasanya saya akan menginjil. Saya akan beritakan firman. Saya enggak secara langsung, tapi waktu dia bercerita, iya Bapak ke gereja ya, nanti Bapak berdoa ya. Begitu terus yang saya lakukan. Saya ketemu ini, saya begitu, saya begitu. Kadang-kadang Jen itu suka tepuk-tepuk saya. Dia bilang, Mami, dia bukan orang Kristen. Justru kalau dia bukan orang Kristen, ini kesempatan untuk apa? Memberitakan Injil. Masih ingat peristiwa tentang Nabi Nuh dan keluarga? Nabi Nuh dia beritakan firman kepada siapa dulu? Keluarganya ya. Sehingga Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Tapi sebelum hujan lebat turun, pada waktu dia membangun tuh bait bahtera itu, dia kasih tahu, kamu bertobat, kamu bertobat. Nanti apa? Datang air bah, akan datang air bah. Ayo bertobat. Ada yang percaya nggak? Nggak ada. Cuma siapa? Istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. Nggak ada yang percaya. Sehingga apa? Hanya keluarga itu 8 orang itu saja yang selamat. Seluruh dunia itu mati menurut saya.
Emang betul mati. Semua hewan binasa, mati semuanya. Hanya yang masuk dalam bahtera Nuh yang selamat. Kenapa? Karena Nuh memberitakan firman. Nuh beritakan firman. Memang ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi tugas kita, ayo beritakan firman, beritakan firman, beritakan firman, beritakan firman. Jangan sampai apa? Suatu saat saya telepon beberapa tahun yang lalu. Saya sampai merinding ya. Dia telepon. Dia panggil nama saya. Saya mimpi loh, dia bilang gitu. Mimpi apa? Saya bilang. Saya mimpi kayaknya tuh ada neraka, dia bilang gitu. Itu kayaknya neraka. Yesus datang, terus ini semuanya hangus, bumi hangus semua seperti dalam neraka. Saya sampai nangis. Saya takut dia bilang begitu. Lalu dia bilang begini. Setelah itu saya bangun, saya kasih tahu anak saya, kamu bertobat, kamu ke gereja. Dia kasih tahu semua anaknya ada 6. Dia telepon yang di luar negeri, kamu bertobat ya, Tuhan Yesus mau datang. Kamu bertobat ya, Tuhan Yesus mau datang. Kamu bertobat ya, Tuhan Yesus mau datang. Sampai anaknya pun yang di rumah dia kasih tahu, bertobat ya kamu ya, karena Tuhan Yesus mau datang. Kenapa? Karena memang ibu ini asalnya bukan dari orang Kristen. Tapi waktu dia percaya kepada Yesus, dia masuk, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anak-anak ini belum, tapi sudah mulai dalam proses. Dia telepon satu-satu anaknya, dia kasih tahu. Tahu tak Bapak Ibu Saudara? 1 bulan setelah mimpinya itu, anaknya mengalami tabrakan. Orang kaya, mobilnya mental. 1 bulan setelah mimpinya itu. Jadi jika hidup ini adalah kesempatan, mari beritakan Injil. Kasih tahu. Percaya ya kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu. Kadang-kadang ada suami yang belum bertobat. Kadang-kadang ada istri yang belum bertobat. Contohnya Lot dan keluarganya. Tahu peristiwa tentang Lot? Waktu dia masuk kota Sodom dan Gomora, dia itu seperti taman Tuhan. Itu taman Tuhan, indah, baik, bagus. Coba bayangkan taman Tuhan, saya nggak bisa bayangin betapa indahnya. Di Alkitab dikatakan Sodom dan Gomora dikatakan seperti taman Tuhan. Indah nggak? Pasti indah. Masalahnya Lot tinggal dengan Abraham. Dia tidak pernah menceritakan tentang kebesarannya Tuhan. Dia tidak pernah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan apa? Memberitakan Tuhan itu besar. Kamu harus percaya kepada Tuhan yang memanggil saya Tuhan dari kudus kasih. Lot tidak lakukan itu. Sehingga tahu Bapak Ibu Saudara, waktu kota Sodom dan Gomora dihancurkan, istri lari, tapi tengok ke belakang. Jadi apa? Tiang garam. Yang selamat siapa? Lot dan kedua anak perempuannya. Tapi tahu apa yang terjadi? Waktu dia lari naik ke atas gunung, dua orang perempuan ini bilang gini, nggak ada laki-laki lagi yang mau sama kita. Padahal bukan seluruh dunia yang dihanguskan, hanya kota Sodom dan Gomora. Tapi dua anak perempuan ini nggak ada laki-laki lagi nanti yang mau sama kita, nggak ada, sudah habis laki-laki. Apa yang terjadi? Tahu Bapak Ibu Saudara? Dia kasih minum ayahnya itu anggur. Masuklah anak yang perempuan, tidur dengan ayahnya. Besok hari ini kasih lagi ayahnya minum anggur. Tidurlah anak yang kedua lagi dengan ayahnya. Sehingga anak pertama, anak kedua melahirkan anak. Siapa namanya? Amon dan Moab. Kenapa? Karena tidak memberitakan kebenaran. Kita harus memberitakan firman, memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya selamat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kadang-kadang yang saya mau kasih tahu begini, ayo ceritakan tentang firman. Jangan-jangan
orang itu waktunya hanya sebentar saja. Ceritakan firman supaya dia percaya, supaya dia menjadi orang percaya, supaya dia menerima keselamatan, supaya dia bisa masuk dalam surga yang mulia. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan bisa ada, kesempatan bisa hilang. Kasih tahu firman Tuhan supaya apa? Kembali ke jalannya Tuhan, kembali untuk bertobat, kembali untuk mempermuliakan Tuhan, kembali untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Kemarin itu saya seringkali begini, kalau ada orang yang sudah sakit, yang udah begini begitu, saya bilang ke pengembala, ayo cepat sekarang kita ke rumah sakit. Kenapa? Takut telah. Saya suka bilang kalau saya sudah lihat ini jemaat kayaknya agak-agak bagaimana, saya selalu dalam Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk apa? Ketemu, untuk berjumpa, untuk apa? Bisa menyampaikan, percayalah kepada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini ada batasnya, ya. Semua ada batas umur. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kesempatan untuk apa? Berbuat baik. Kesempatan untuk apa? Memberitakan Injil. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta Ibu Lili masuk dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan dan berkati membantu dan memberkati kami. Supaya Tuhan Yesus menjelaskan hidup kami masih kau berikan Tuhan, kesempatan untuk kami ya Tuhan, untuk kami yang Bapa di surga mempermuliakan nama Tuhan mendasar di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala atas firman yang diberikan. Panjangkan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya kesempatan hidup yang Kau berikan, kami dapat menyebar firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Pujilah Tuhan. bersama-sama datang beribadah dalam doa malam ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dipuji, ditinggikanlah nama Tuhan atas seluruh hidup kami. Kehadiran kami di tempat ini adalah refleksi dari keyakinan dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tinggalkan segala kesibukan
dan kami datang kepadamu malam hari ini, dan setiap jerih lelah kami Tuhan memperhitungkannya. Karenanya diberkatilah setiap kami, penuhi kami dengan kemurahan dan kebaikan, dipimpinnya keluarga kami kepada terang firman Allah, agar di mana kami ada dan keberadaan kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Jamah berkati dan pulihkan Bapak Diki, jamah pulihkan Opung Bonar, Ibu Maria, anak kami Kerin. Jamah berkati Ibu Martin, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Bapak Husin, Ibu Lili, tangan Tuhan yang menopang dan melawat. Segala kemurahan dan kebaikan Tuhan mengalir dan turun atas hidup kami, yang membawa kepada sukacita dan kemenangan. Diberkatilah ketika kami sedang mengalami pergumulan. Dituntunlah kami kepada terang firman Allah untuk kami menikmati kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkatilah gerejamu di tempat ini. Kemurahan dan kebaikan Tuhan semata yang memimpin kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama katakan amin.